kesombongan dalam hidupku, jauhkan darimu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Baiklah, kita bersyukur atas lagu pujian yang sudah disampaikan. Semoga lagu pujian ini boleh mengangkat iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini juga kita kembali lanjutkan acara kita, ke acara khotbah. Sebelumnya, kita akan bernyanyi lagu tema kita, Marilah Orang Berdosa.
Yesus percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang. Baik, saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan kami yang sungguh ajaib, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hati kami sungguh berterima kasih malam ini oleh karena Allah memberikan waktu bagi kami untuk menikmati pengalaman baru di dalam Engkau. Engkaulah Allah Khalik Pencipta kami. Dan Engkau telah jadikan kami sempurna, sungguh amat baik. Dan malam ini kami akan belajar bersama, ajari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, damai sejahtera menyertai kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudari semua, para pemirsa yang telah bergabung dengan program KKR-Net TSPM, Tenaga Sukarela Pelayan Masyarakat, Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu, saudara-saudara semua, tapi dari hati kami yang paling dalam menyambut dengan segala kerendahan hati atas kerelaan, kemauan, kerinduan Bapak Ibu, saudara-saudara semua bergabung dengan acara ini di dalam program ini. Dan kami sangat senang sekali. Welcome dan selamat malam untuk kita semua. Dan malam ini adalah malam kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa tadi. Beliau menyatakan di tengah-tengah kita pada malam hari ini bahwa Allah itu sungguh ajaib. Dan lagu-lagu yang mempermuliakan Khalik Pencipta kita, melalui lagu pujian malam ini. Terima kasih. Dan semua panitia yang sudah mengarrange sedemikian rupa acara ini. Dan saudara-saudara boleh juga disaksikan di layar saudara bila mana saudara menggunakan laptop atau komputer atau bisa saja gadget yang lebih lebar. Bersama kita ada Bapak Alex Tanamal, beliau langsung membuat bahasa isyarat. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang ikut nonton, duduk bareng, nonton bareng dalam program ini, boleh diperhatikan juga ada sahabat sepelayanan kita, sahabat TSPM, dia pelayan masyarakat yang menggunakan bahasa isyarat dan orang bisa mengerti. Dan tadi malam pembahasan kita adalah The Divine Philosophy of New Normal Life dan Blessings of New Normal Life. Kemauan Tuhan, filsafat Tuhan, dan rencana Tuhan bagi kita, apa yang telah Tuhan ciptakan tentang hidup normal, tatanan hidup normal yang Tuhan ciptakan. Malam ini saudara-saudara, kita akan belajar kelanjutan dari tema besar kita, The Divine Philosophy of New Normal Life. Tetapi kita akan melihat secara khusus The Exercise of New Normal Life, yaitu kegiatan atau pola hidup atau yang harus kita lakukan, latihan-latihan yang terus kita lakukan, hidupkan di dalam hidup kita setiap hari. Dalam hidup normal, tatanan hidup normal yang Allah ciptakan, saudara-saudara. Itulah yang akan kita pelajari malam ini. Dan tadi malam ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, tetapi akan dengan sendirinya nanti akan terjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan sehubungan materi tadi malam. Tetapi ada satu pertanyaan yang kami jawab malam ini karena sudah berlalu, tapi yang lain ada hubungannya dengan pelajaran malam ini. Jadi dengan sendirinya, saudara-saudara, pemirsa, akan terjawab pertanyaan Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan tadi malam. Pertanyaannya adalah, tadi malam Bapak bilang virus itu bukan ciptaan Tuhan. Terus kenapa ada di dunia dan membuat kita semua resah? Iya. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi malam saya katakan Tuhan tidak pernah menciptakan virus. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Kalau begitu siapa yang ciptakan? Tadi malam sudah kita sebutkan, setan menaburkan benih-benih penyakit,
melalui formula, melalui kecanggihan pola pikir setan. Setan itu kita ketahui adalah bahwa orang yang luar biasa. Ya, dia pernah dari sorga, saudara kasih, pemimpin malaikat. Jadi dia menggunakan manusia-manusia yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memiliki agama, digunakan pikirannya kacau dan kemudian meneliti. Dan bukan hanya itu saja, saudara kasih, kita lihat Tuhan larang untuk membunuh binatang-binatang dengan sadis atau mengkonsumsi binatang-binatang, tapi kenyataannya di dunia kita sekarang ini kita mengkonsumsi atau bahkan melahap semua binatang-binatang baik itu, dan timbul penyakit-penyakit yang diciptakan oleh kita manusia. Tadi malam saya sudah katakan kita ikut ambil bagian dalam menciptakan virus dan merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan itu, saudara kasih. Mengapa? Karena sampah di mana-mana. Malam ini ada hubungannya. Yang pasti Tuhan tidak pernah menciptakan virus. Lalu mengapa ada di dunia kita ini? Karena kita tidak menaati, mengikuti tatanan hidup normal yang Allah berikan. Karena kalau kita baca hampir tulisan semua nabi, secara khusus Nabi Yesaya, seorang kasih menyebutkan, rancanganku bukanlah rancanganmu, tetapi rancanganku adalah membawa damai sejahtera dan keselamatan. Karena Allah menjadikan langit dan bumi ini segala isinya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Karena Allah itu pencipta yang luar biasa. Dia tahu ciptaannya yang terbaik. Dan Allah tidak pernah menciptakan yang buruk di dunia ini. Tetapi kenyataannya ada, itulah yang dibuat oleh manusia. Dan setan juga ikut ambil bagian untuk menyeret kita, untuk membuat dunia ini semakin rusak. Demikian yang bisa saya sampaikan jawaban pertanyaan yang masuk tadi malam, yang lain akan terjawab dalam materi ini. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Exercise, latihan. Kehidupan apa yang Allah mau kita lakukan setelah Allah menciptakan, menjadikan tatanan hidup normal waktu penciptaan, sejak dunia dijadikan. Kira-kira apa seorang kasih yang Tuhan mau? Petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita untuk tetap berada dalam tatanan hidup normal yang Allah ciptakan? Kalau kita baca seorang kasih secara keseluruhan, firman Allah ini disimpulkan karena kita tidak akan bahas semua ayat, tetapi ini adalah bagaikan rangkuman praktek hidup atau undang-undang hukum, atau yang disebut ada berkaitan junto dalam bahasa-bahasa hukum, seorang kasih, yang berkaitan, yang berhubungan dengan tatanan hidup normal itu, yang harus dilakukan oleh kita manusia, karena kita adalah ciptaan Tuhan, dan dialah pencipta kita, yaitu Allah yang sungguh ajaib, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan tadi malam saya sudah katakan, banyak yang percaya bahwa Allah telah menjadikan langit, dunia ini, dan segala isinya. Dan inilah undang-undang tatanan hidup yang diberikan Allah dalam penerapan praktik hidupnya. Nanti kita akan lihat di akhir materi saya, kita akan lihat undang-undang apa yang Allah berikan kepada kita untuk tetap berada dalam tatanan hidup normal yang Allah mau, saudara kasih. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ulangi sekali lagi, seorang kasih, Bapak Ibu pemirsa dan yang sedang nonton bareng, di mana saja pun Bapak Ibu saudara-saudara berada pada malam ini. Inilah praktek kehidupan atau exercise yang Tuhan mau kita hidupkan setiap hari, yaitu mengasihi, kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Dan jelas sekali, mengasihi itu indah, seorang kasih. Kasih itu indah. Kasih itu luar biasa. Karena Allah, dasar pemerintahan Allah sendiri adalah kasih. Kita diciptakan melalui kasihnya. Kita dibuat sedemikian rupa menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian saya mau katakan kepada kita malam ini, Allah memberikan undang-undang atau praktik kehidupan dalam
mengikuti tatanan hidup normal yang Allah berikan, kita harus ada sukacita. Sukacita. Sukacita kita akan dapatkan, kita akan temukan bila mana kita mengakui pencipta kita, yaitu Allah, Tuhan Allah. Ketika seseorang tidak mengakui keberadaan penciptanya, dia tidak akan bersukacita. Dia akan merasa kehilangan kendali, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa puas, dan tidak akan menemukan ritme atau harmonisasi kehidupan dalam perjalanan hidupnya. Kemudian disebutkan apalagi seorang kasih exercise atau latihan-latihan atau hal-hal yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap hari, supaya kita tetap berada dalam tatanan hidup normal yang Allah ciptakan, yaitu damai sejahtera. Sudah banyak orang di dunia ini tidak memiliki damai sejahtera, saudara. Tidak memiliki damai sejahtera. Lalu Allah katakan harus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata-kata ini begitu indah, begitu menyentuh hati kita. Kalau kita sadari, kita renungkan bahwa Allah pencipta kita itu membuat sesuatu bahasa yang luar biasa. Membuat tatanan hidup, praktek kehidupan yang luar biasa, saudara kasih. Bukan hal biasa, tetapi luar biasa. Tetapi kenyataannya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa yang sungguh Allah kasihi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Apa yang terjadi, saudara kasih? Apa yang terjadi? Kenyataannya hari ini apa yang terjadi di dunia di mana kita tinggal? Kelanjutan dari yang tadi Tuhan mau itu yang kita lakukan. Tetapi kenyataannya kita lihat perbuatan daging telah nyata. Apa itu, saudara-saudara? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kita semua yang termasuk ikut dalam program ini, yang telah dengan rela hati dan rindu mengikuti program ini. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam artian bahasa yang lain, orang yang melakukan hal-hal ini, dia tidak akan dapat hidup normal. Dia tidak akan dapat menghidupkan tatanan hidup normal yang Allah buat dan Allah atur sedemikian rupa. Lihat, kita akan beda satu-satu, saudara kasih. Dalam kenyataan praktik kehidupan di dunia di mana kita tinggal. Di negara di mana saudara dan saya tinggal. Dan bahkan di lingkungan di mana kita tinggal. Bukan hanya itu, di tempat pekerjaan kita, tempat kantor kita, tempat di mana kita berinteraksi. Kehidupan ini nyata dengan jelas. Bisa kita lihat dengan kasat mata. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita dapat lihat dengan jelas, rasakan, saudara kasih. Hal-hal ini terjadi. Kita akan lihat satu persatu, saudara kasih. Percabulan dan perzinahan. Apa itu percabulan dan perzinahan? Kalau kita baca undang-undang KUHP atau KUHAP yang dibuat di negara kita itu, artinya bahwa percabulan atau perzinahan itu dibuat tentang pelanggaran kesopanan atau berhubungan dengan cabul. Kalau kita sedikit belajar tentang hukum undang-undang pidana atau undang-undang negara, tatanan undang-undang atau hukum yang dibuat oleh manusia atau negara, ini sudah dibuat undang-undangnya, saudara kasih. Kalau kita baca KUHP pidana tentang kesusilaan yang termasuk di dalamnya percabulan, perkosaan, dan perzinahan, termasuk dalam delik aduan. Jadi ini bisa diadukan. Kalau ada orang melakukan ini, bisa diadukan, ada deliknya. Begitu itu terbukti, ada dua bukti yang sah, bisa diadukan. Tetapi dalam penerapannya, dalam praktek untuk menjelaskan hukum KUHP pidana tentang percabulan dan perzinahan, ini saudara-saudara, ada delik aduan absolut, yaitu ada deliknya, peristiwa pidananya, yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal 284, 287. Ya, kita tidak bisa menjelaskan pasal-pasal ini, saudara-saudara, malam ini. Hanya untuk membuka pemikiran kita, memandang secara keseluruhan
mengapa sampai ada diturunkan undang-undang tentang percabulan dan perzinahan? Sementara ini Allah sudah peringatkan jangan dilakukan. Dan ternyata benar-benar terjadi dilakukan oleh manusia, bahkan kita sekarang ini. Jadi kita undang-undang hukum pidana atau KUHP atau KUHAP ini menjelaskan ini. Jadi kalau Anda melakukan ini bisa ada deliknya, ada alat bukti, dua alat bukti yang sah bisa diadukan. Dan ada delik aduan relatif. Ya, saya lihat di sini ada Bapak Raden Alam Damanik. Dia adalah praktisi hukum, dia SHMH. Dia lebih tahu ini, tapi saya hanya mencoba mendapatkan data dari buku literatur, referensi-referensi Surang Kasih. Ada juga delik aduan relatif. Ialah delik-delik atau peristiwa pidana yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 3 KUHP, lalu menjadi delik aduan, delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal. Jadi kalau sesama keluarga, walaupun tidak diadukan, tetapi kemudian itu terbukti dilakukan, pasal-pasal ini bisa menyeret dia ke pengadilan. Tetapi Saudara kasih, walaupun dibuat oleh manusia, dibuat para pakar hukum, tata negara, dan kemudian ini diundang-undangkan, dan kemudian disahkan, digunakan dalam peradilan, dan kemudian para pakar hukum menggunakan ini, tetapi dalam realita kehidupan kita sekarang, saya mau tanya kepada saudara-saudara yang ikut menyaksikan tayangan ini. Saya mau tanya Saudara, dalam realitanya apakah percabulan semakin sedikit? Apakah perkosaan dan perzinahan semakin sedikit? Tidak, Saudara, tidak. Dari data-data yang kita dapatkan, yang kita tonton, yang kita saksikan, bahkan delik aduan yang memberikan aduannya kepada aparat penegak hukum, terus bertambah kejahatan percabulan dan perzinahan setiap hari. Bukan hanya itu saja, ada bahasa yang sangat familiar sekarang ini di tengah-tengah orang yang menggunakan gadget atau dunia maya, yaitu pelakor. Saya tidak tahu pelakor ini apa maksudnya. Pelaku orang ketiga ya. Pelakor. Ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Ada kalau kita tonton beberapa video yang tertangkap bahasa, itu dijambak, ribut dan sebagainya. Semakin meningkat, apalagi kejahatan-kejahatan yang lain. Dan hampir semua kejahatan-kejahatan ini sudah dicatat, kasih diundang-undangkan. Lalu kita lihat, saat kemudian kejahatan yang nyata dalam kehidupan kita sekarang adalah kecemaran hawa nafsu. Kita lihat, kasih, mohon maaf, jangan yang tersinggung kalau pada akhirnya tayangan ini tiba kepada bapak-bapak atau pejabat atau bahkan para pengambil kebijakan di negara ini. Saya sebagai pendidik kepada umat-umat Tuhan, walaupun saya tidak sempurna, tetapi kita sama-sama belajar dan sedang mencoba untuk hidup kembali ke tatanan hidup normal yang Allah mau kita kembali ke sana. Kalau kita lihat kecemaran apa saja dan hawa nafsu apa, kita lihat kecemaran lain yang merupakan muslihat setan atau iblis, saudara-saudara, yaitu selalu membujuk manusia dari coba-coba sampai pada dosa berat, seperti yang sekarang sangat tren di negara kita, korupsi kecil-kecilan, korupsi berjemaah, dan kemudian sebagai koruptor kelas teri sampai termasuk koruptor kelas kakap, dan berakhir di penjara. Banyak kasih, orang terkenal, orang hebat, dan orang yang disegani, berkarisma, orang yang betul-betul berpengaruh di negara ini, tetapi karena bujukan rayuan iblis dan kecemaran ini dan hawa nafsu, sudah dapat 2 miliar, sudah dapat 5 miliar, sudah dapat 10 miliar, bahkan triliunan. Tidak sampai di situ kepuasan. Hawa nafsunya terus ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk memuaskan hawa nafsunya dan hasratnya. Pada akhirnya tertangkap, ya, OTT, tertangkap kasih, dan kemudian ada alat bukti, diseret, dipertontonkan. Kadang-kadang sudah diborgol tangannya, kemudian dipakaikan baju tersangka, tapi dia masih bisa senyum dan lambaikan tangan, serasa tidak berdosa. Dan inilah kecemaran dan hawa nafsu yang kita lihat. Bagaimana dengan yang lain, saudara-saudara? Kita akan melihat polusi, ya, dan udara yang sangat kotor. Di Jakarta beberapa kali diumumkan sampai diberlakukan kemacetan yang luar biasa, diberlakukan 3-in-1, dan setelah itu ganjil genap. Ya. Pemerintah selalu berusaha untuk mencoba, karena polusi di Jakarta sudah luar biasa, pekat, hitam,
dan bahkan penelitian-penelitian yang dibuat oleh beberapa LSM menyatakan bahwa polusi udara sangat kotor, saudara kasih. Tercemari, bahkan sampah-sampah di mana, bahkan air di kali-kali yang ada di kota Jakarta, bahkan di mana kita tinggal, itu penuh dengan sampah. Ya. Dan kemudian penuh dengan kotoran-kotoran atau bahkan kenajisan. Karena kita sendiri sebagai masyarakat tidak ikut menjaga tatanan hidup normal yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ikut merusak, saudara kasih. Lalu kemudian, dalam rangka hidup sehat, kita harus menghindari segala sesuatu yang tercemar. Seperti udara karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan di beberapa negara terjadi, dan kita sering di Kepulauan Riau sering terjadi kebakaran, dan bahkan sudah dibuat undang-undangnya, satgasnya, dan bagi perusahaan-perusahaan atau yang menggarap dan diketahui membakar hutan, ada undang-undangnya, ada delik hukumnya seringkali. Kemudian laut karena pembuangan limbah kimiawi, pencemaran bahan-bahan makanan, dan karena bisa menyebabkan orang sakit seperti kanker dan bahkan kematian. Jadi kecemaran, asap rokok saudara kasih, merokok. Ya, kita sudah tahu saudara kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ikut menyaksikan tayangan ini, saya harus memberanikan dan menyampaikan ini kepada kita. Ya, bagi saudara-saudara yang masih merokok, ya stop, no smoking. Ya, berhentilah merokok. Karena kalau Allah ciptakan, kalau ada undang-undangnya Allah ciptakan dari awal waktu kita diciptakan oleh Allah sudah sediakan knalpotnya di belakang, atau paling sedikit di bagian belakang ada knalpot. Ketika kita menghisap asap rokok, asapnya keluar dari belakang atau bagian belakang yang lain. Tapi Allah tidak menyediakan knalpot itu. Itu artinya kita tidak boleh memasukkan asap-asap polusi yang kotor ke dalam kehidupan kita. Itu hanya sedikit praktek-praktek kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi no smoking, stop smoking, saudara kasih. Lalu lebih jauh, malam ini kita lihat kembali sampah dan polusi. Ya, banyak yang kita lihat. Ini yang punya perusahaan, ya, yang penting dia bisnisnya berhasil, mendapatkan keuntungan yang besar, tapi polusi udaranya, asap dari pabrik-pabrik yang keluar sembarangan kita hirup dan membuat kanker dan kemudian penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita mandi di sungai, mandi di laut, sampah-sampah, kotoran-kotoran yang menimbulkan penyakit-penyakit, bakteri, dan bahkan virus-virus yang lain. Jadi saudara kasih, Allah tidak pernah merancang ini, saya ulang-ulangi. Allah tidak pernah membuat seperti ini. Allah sudah membuat undang-undang, membuat tatanan hidup normal yang baik, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita, praktek-praktek kita. Juntonya sudah dibuat, saudara kasih. Tetapi kita melanggarnya. Bagaimana dengan penyembahan berhala dan sihir? Ya, mungkin kata-kata ini ya kita terlalu biasa, penyembahan berhala dan sihir, saudara kasih. Tapi kenyataannya banyak orang menggandrungi dan ingin dan terlibat dalam penyembahan berhala dan sihir. Dan bahkan saya pribadi pun bisa terlibat dalam penyembahan berhala. Ketika saudara saya tidak lagi menyembah Allah pencipta kita dengan baik, itu kita sedang memilih menyembah ke berhala-berhala yang lain. Dan bahkan sihir dan menghipnotis, saudara kasih. Allah ciptakan otak kita, diciptakan seperti tadi malam saya sudah katakan 50 miliar sel dalam kepala kita dan 75 triliun sel dalam tubuh kita. Lalu dihipnotis, saudara kasih. Banyak orang sekarang ini mempelajari ilmu hipnotis. Dihipnotis seseorang lalu tidak sadarkan diri, kemudian bisa diarahkan, disuruh, dan menjadi tontonan yang dipertontonkan luar biasa. Bayangkan Allah yang menciptakan tubuh ini tidak melakukan hipnotis dan sihir kepada kita. Bahkan Allah tidak mengintervensi walaupun dia pencipta kita. Dia tetap memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Dan kasih. Dan tetapi banyak orang mengambil bagian yang Allah miliki, dihipnotis, kasih, diperbudak, dan orang pergi ke gua-gua dan mereka bertapa di sana dan kemudian mendapatkan ilmu supaya bisa kaya dan supaya bisa disegani dan kemudian memakai kalung dan lain sebagainya. Mohon maaf saudara-saudara, jangan tersinggung. Tetapi Allah tidak pernah membuat aksesoris-aksesoris itu dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kita keluar setelah 9 bulan di dalam rahim kandungan ibu kita, lalu kita lahir. Kita tidak membawa apa-apa. Terima kasih. Terbuka semua. Dan tidak ada di sana aksesoris-aksesoris yang Allah buat. Karena kalau Allah lihat aksesoris-aksesoris itu penting, Allah sudah buat sejak kita lahir.
Karena Allah itu adalah desainer yang sangat luar biasa. Dia bisa lakukan segala sesuatu di tubuh kita, digantung, digambar, ditato. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Allah menciptakan kita sempurna, sudah seperti ini adanya. Jadi jangan pernah meminta ke sana pergi dan lain sebagainya. Tapi itu kenyataan ada. Kalau saudara-saudara tidak mengetahui tatanan hidup normal yang Allah ciptakan dan Allah mau dari kita, saudara-saudara, lama-kelamaan kita akan ikut dalam hal-hal yang telah nyata ini. Kemudian saudara kasih, kita akan lihat karena sudah sebuah smartphone semua harus ditinggalkan. Ya, ini juga berhala. Ya. Tapi alhamdulillah, puji syukur, ya. Puji syukur kepada Tuhan, pada malam ini kita masih bisa bergabung. Artinya handphone yang kita miliki masih kita gunakan untuk beribadah. Tidak digunakan hanya untuk keduniawian, saudara kasih. Tapi banyak orang ini dibuat jadi berhala dan disihir kehidupannya. Penjara hasil karya modernisasi. Banyak orang merasa terpenjara, terkungkung, tidak bahagia, tidak lepas hidupnya oleh karena hanya memainkan karya modernisasi atau dari teknologi yang diciptakan oleh manusia. Walaupun ilmu-ilmu itu diberikan oleh Allah, tapi sering sekali manusia itu, karena pengetahuan itu Allah yang memberikan juga kepada manusia, ilmu pengetahuan. Tetapi sering sekali manusia yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya, hidup dengan semaunya dan menghasilkan karya-karya yang bagus, tetapi membuat dunia semakin kacau. Mengapa? Karena tidak dilibatkan pencipta itu ada di sana. Perseteruan dan perselisihan, kehidupan yang lain, saudara-saudara. Kita lihat kehidupan yang lain. Ini sangat trendy, perseteruan, perselisihan. Dan sekarang ini, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para praktisi hukum, ya. Sekarang orang suka sekali berseteru dan perselisihan. Kehidupan yang lagi trendy, sedikit-sedikit, ya. Sedikit-sedikit layangkan surat somasi. Ya, gua somasi lu. Ya, saya beberapa kali dapat surat somasi. Ya, saya tidak tahu kenapa saya disomasi. Ya, ada disebutkan inilah ini dan lain sebagainya. Kemudian lapor ke aparat, berujung di pengadilan, habis-habisan song kasih. Gara-gara hanya berseteru sedikit, gara-gara hanya harga diri, gara-gara hanya perselisihan yang remeh-temeh, yang hanya masalah-masalah kecil. Tapi orang senang sekali berseteru dan perselisihan. Itu yang nyata. Ya, song kasih. Kita akan lihat secara utuh pelajaran malam ini. Lihat, ya, paling sedikit saudara dan saya, mari kita bergumul, mencoba, supaya saudara dan saya jangan ikut terlibat kepada hal-hal yang sudah nyata terjadi sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini akan terus menyeret, mencoba untuk membawa kita masuk hidup, menghidupkan hal-hal ini. Tuhan tidak pernah ciptakan ini. Tatanan hidup ini tidak pernah Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan tadi, kasih, kesabaran, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang, ya, sedikit-sedikit, ya, kalau Bapak Ibu, kalau mau anak kita, ya, mau terkenal, buatlah dia pengacara atau menguasai hukum. Karena semakin dekat kedatangan pencipta kita itu mengakhiri sejarah dunia ini, orang suka berseteru. Jadi yang dibutuhkan adalah orang yang tahu hukum, karena akan terus berperkara, berselisih, akan terus dibawa ke pengadilan, itu akan terjadi, akan tren. Jadi pasti akan ada pekerjaan terus, ya, akan ada terus pekerjaan. Itu sedikit dari saya pemahaman dan yang saya amati sekarang yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya saudara-saudara yang akan terjadi, yang sudah nyata dalam hidup kita, iri hati, amarah, kepentingan dan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Iri hati sudah banyak terjadi. Sangat sering kita jumpai hal-hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amarah, dikit-dikit marah. Tidak jelas amarahnya. Sedikit-sedikit luar biasa. Tensinya naik sampai berasap itu di atas bagian kepala. Dikit-dikit marah. Tersinggung. Kemudian yang penting gue. Semua gue. Tentang saya, tentang aku. Kalau bukan saya, karena bukan gue. Karena bukan saya melakukannya, tidak ada orang. Kalau bukan saya, semua orang merasa kepentingan dirinya harus diutamakan daripada orang lain. Terbalik dengan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan, saudara. Dan ini sering terjadi. Dan saya mau nyatakan pada malam hari ini kepada kita semua pemirsa yang bergabung dalam program ini.
Saya pribadi pun bergumul, sering sekali ikut terlibat di dalam. Sakit hati, saudara kasih. Kita disakiti dikit mau membalas. Saudara kasih, kebahagiaan kita hilang. Kita marah 5 menit, butuh 5-6 jam untuk kembali memulihkannya. Kalau saudara dan saya marah, gemetaran sampai gemetaran, gertak gigi, saking kesalnya, saking marahnya saudara-saudara, 5 menit saja, menurut penelitian kesehatan, butuh 5-6 jam untuk memulihkan keadaan kita normal kembali. Jadi kalau kita marah 10 menit, bisa 10 jam. Kalau kita marah sepanjang hari, iri sepanjang hari, kemudian kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu sebabnya banyak penyakit-penyakit yang aneh bermunculan sekarang ini. Penyakit yang sirosis, penyakit hati, kanker hati, kemudian busuk bagian ini dan sebagainya. Kemudian sakit dada semua, mati tiba-tiba serangan jantung. Ya ini diakibatkan karena menghidupkan kehidupan ini. Hanya kepentingan diri. Kalau makan hanya diri yang dipikirkan. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan ini saya harus nyatakan kepada kita, sahabat-sahabatku, karena kita bersaudara. Dan kemudian lebih jauh kenyataan praktek hidup yang berlawanan dengan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Percideraan, problem mecah, dan kedengkian. Bagaimana dengan yang ini, saudara kasih? Kita jumpai tentunya. Kita sangat familiar melihat dan menjumpai hal-hal ini. Senang, saya katakan malam ini, banyak orang di dunia sekarang ini senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Saya yakin pemirsa yang hadir bergabung dalam program ini, jangan hidupkan hal seperti ini. Banyak orang di dunia ini senang melihat orang susah. Dia tepuk tangan kalau ada orang susah. Oh mampus lu, gua bahagia, gua senang. Lu rasain lu, itu akibat dosa lo, dan lain sebagainya. Saudara. Senang sekali dia melihat orang susah. Tapi sebaliknya, ketika ada orang senang, dia susah. Justru sebaliknya dia susah. Saudara-saudaraku, ini terjadi. Kalau begitu, saudara kasih, kitalah yang paling malang dari kota Malang. Kita kehilangan segala sesuatu. Kemabukan pesta pora. Saya harus tuntaskan malam ini semua, saudara kasih. Supaya kita tahu bahwa kita sudah ikut terlibat merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Padahal Allah, the divine philosophy of new normal life adalah kita melakukan exercise yang telah Allah ciptakan. Kita lihat sekarang kemabukan pesta pora. Kalau bisa selalu makan di tempat-tempat yang high class, bisa di restoran-restoran mewah. Kalau dia makan di amigos, ada amigos kasih. Apa itu amigos? Agak minggir got sedikit, ya, di pinggir got. Ya, agak malu dia. Janganlah gua malu, nanti dilihat orang gua makan di pinggir got dan lain sebagainya. Ya, rasa malu. Jadi dia ingin menghamburkan uangnya ke ketidakpuasan pesta pora, mabuk-mabukan, soal kasih minuman dan lain sebagainya. Ini yang dunia sekarang, dan hampir merek-merek minuman yang ditawarkan, bahkan banyak di Indonesia, salah satu di Indonesia menyebabkan kematian yang sangat besar, termasuk jumlahnya adalah mabuk karena alkohol oplosan tiba-tiba mati. Saya kebetulan banyak sahabat-sahabat saya yang masih mengkonsumsi minuman oplosan. Saya sekali katakan, aduh kalian kapan matinya? Ya, kapan matinya? Saya berikan nasihat, jangan. Jadi mereka tidak tahu itu terbuat dari mana, alkoholnya 20%, kemudian dibuat di sana ramuan-ramuan. Pembuat, dia tidak mau tahu, Songkas. Yang penting dia mendapatkan sesuatu dari segi bisnis, tapi mau mati orang, mau sehat atau tidak, dia tidak peduli. I don't care about it. So, yang penting keuntungan gue dapat. Itu bahasa di sini. Lihat kemabukan. Berapa banyak di antara saudara yang ikut bergabung dalam tayangan ini masih suka mabuk, masih mengkonsumsi alkohol, masih suka mabuk-mabukan. Ya, bagi orang mabuk, pertimbangannya akan hilang. Ya, kita tidak membahas itu secara khusus karena waktu. Pesta pora orang kasih habis sampai jual diri supaya bisa pesta pora dan menikmati hidup lain. Sangat mengerikan. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Kehidupan yang berlawanan dengan kemauan Allah. Pelanggaran aturan undang-undang yang Allah buat. Undang-undang tataran hidup normal yang Allah buat. Exercise, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan itu penuh dengan damai, penuh dengan kasih, tapi kita lakukan hal-hal yang tidak. Dan dunia lakukan itu. Yang Tuhan mau kita lakukan, saudara-saudara, ini seharusnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri,
dan tidak ada hukumnya. Tapi lihat, bahkan agama-agama di dunia pun suka dia menghidupkan yang bertentangan dengan ini. Ya, banyak orang menghidupkan kehidupan yang bertentangan dengan kemauan Allah, termasuk saya kasih hal-hal ini, percideraan pemecah. Khotbah-khotbahnya atau ceramah-ceramahnya membuat orang membenci orang lain. Saya kasih. Padahal dia pemuka agama, dia ada seorang disegani, memiliki pengikut yang banyak, ribuan, memiliki pengaruh yang sangat besar. Tapi ceramah-ceramahnya memprovokasi dan lain sebagainya, seorang kasih. Kedengkian, oh kita yang paling benar, di sana kafir, di sini dan lain sebagainya. Padahal Allah kita satu, Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, Dia yang telah menciptakan dan menjadikan kita, seorang kasih. Dia merancang kita menurut gambar, image Allah. Dia telah memberikan yang terbaik, sungguh amat baik, very good, sempurna. Tetapi kemudian para penceramah, para pengaku pemuka-pemuka agama yang mengetahui banyak tentang Allah, yang banyak berteologi, ya, teolog itu berbicara tentang Allah, ya, tetapi tidak membicarakan Allah, membicarakan dirinya. Oh, saya dulu di sana, saya sudah pindah dari sana karena di sana maut, kebencian, saudara. Dan ini yang dipertontonkan dan dipamerkan di YouTube, saudara kasih. Dan kemudian kedengkian, akhirnya pengikut-pengikut yang polos-polos, yang tidak tahu, yang belum mendalami, langsung angkat, mari kita lawan, mari kita bakar, mari kita serbu, dan ikut, saudara kasih. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini, saudara kasih. Kita sedang belajar. Seharusnya Allah katakan kepada kita, saudara kasih, apa, saudara kasih? Kita harus kasih. Jangan ada anak-anak Allah yang kalau kita mengikuti tatanan hidup normal yang Allah berikan, kita akan ada kasih. Walaupun karena kedagingan kita penuh dengan virus-virus dunia, kita akan susah menghidupkan ini. Kemudian sukacita kita hilang, damai sejahtera hilang, kesabaran hilang, kemurahan, kebaikan, kesetiaan hilang, kelemah lembutan hilang, penguasaan diri hilang. Saudara kasih, Allah mau malam ini kita kembali kepada tatanan hidup normal, kegiatan yang harus kita lakukan. Hukum-hukum sipil itu sifatnya sementara, saudara kasih. Allah pernah mengizinkan Nabi Musa membuat hukum-hukum sipil dan mengizinkan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara boleh baca ceritanya. Mengapa Allah membiarkan hukum sipil, tatanan hukum sipil dibuat di tengah-tengah bangsa Israel? Kita tahu ceritanya, mereka keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir. Bangsa Israel yang sudah ditawan puluhan tahun, 50 tahun berada di tanah Mesir, mereka menjadi budak, dan budak itu tidak ada kebebasan. Dia terbatas. Dan akhirnya setelah puluhan tahun bangsa Israel ditawan di Mesir, di tanah Mesir, saudara kasih, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kehilangan identitas. Yang berikutnya mereka kehilangan budaya. Dan yang berikutnya mereka kehilangan kesempatan untuk berkiblat, untuk beribadah kepada Allah yang benar. Karena hal-hal ini hilang sudah puluhan tahun. Waktu mereka keluar dari Mesir, dibawa oleh Nabi Musa, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk menuju satu tempat, tanah Kanaan, yang lebih baik, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Pada baru 3 bulan mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, songkas, berada di padang belantara. Mereka belum tahu tentang hukum undang-undang Allah yang kita pelajari malam ini. Mereka sudah lupa karena di sana sudah ada keturunan kedua, ketiga lahir. Karena bapaknya, ayah, ibunya ditawan atau neneknya yang ditawan, mereka kawin campur di Mesir, kemudian mereka tidak pernah beribadah, kehilangan budaya, kehilangan identitas, kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah yang benar. Lalu waktu mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara, ini sedikit latar belakangnya, keluar dari Mesir, waktu di padang belantara, Musa harus membuat aturan-aturan dan Allah itu ciptakan. Dan di setiap bangsa dan negara ada perubahan-perubahan undang-undang atau penyempurnaan pasal-pasal, dan itu ada. Tapi saya mau katakan kepada kita, pelajaran ini dapat diakses orang kasih atau baca dalam buku Torah atau Taurat, tulisan Nabi Musa dalam Keluaran 21 ini ceritanya. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang peristiwa ini, kita akan terbabit dan akan rusak. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia itulah undang-undangnya, pasal undang-undangnya dalam Keluaran buku Taurat Keluaran 21 ayat 12. Di sana diceritakan, nanti saudara boleh baca. Contoh, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, orang itu pastilah kembali dihukum mati. Ya, itu ada undang-undangnya. Itu hukum sipil yang diizinkan oleh Allah berada di tengah-tengah bangsa Israel waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
dan yang lain pasti hukum mati. Kalau siapa yang memukul ayahnya dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Sekarang banyak orang sembarangan memukul ayahnya dan ibunya tidak dihukum mati. Karena ini adalah berlaku hanya situasional. Berlaku kepada bangsa Israel di padang gurun, di padang belantara ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Supaya mereka diajari dulu hidup bertatanan hidup baik, hukum. Karena hukum Allah itu mereka belum paham. Susah mereka kembali mengingat karena sudah lama mereka menyembah berhala di pembuangan, Saudara kasih. Dan mereka sekarang keluar dari sana harus dididik. Jadi kemudian apa? Dan lain ada satu hal yang luar biasa, Saudara kasih, ini hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi kalau saya membuat tanganmu tercedera, saya putus tanganmu, patah, tangan saya pasti. Tapi ini adalah hukum sipil di zaman Musa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita tidak ada lagi hukum ini, tidak ada lagi undang-undang ini. Ya, itu sebabnya kita anak-anak Tuhan tidak lagi sekarang mengadakan ini. Kita akan pelajari lebih lanjut, Saudara. Tapi banyak orang pemuka-pemuka agama hanya menghidupkan harus ini, hukum ini, dan harus kembali ke hukum zaman dahulu. Ya, harus berkuda, harus ini, harus pakai ini dan pakai. Kita harus mempelajari latar belakang, Saudara kasih. Dan lihat, ini sekarang tidak ada hukum ini lagi. Dan waktu orang Israel sudah berada di tanah Kanaan, hukum-hukum ini tidak berlaku. Itu artinya setiap hukum sipil baik di satu negara, satu bangsa itu tidak kekal, tidak kekal. Itu hanya temporary, hanya sementara, Saudara kasih. Ya, tetapi saya mau katakan kepada kita, hukum Tuhan itu kekal. Hukum Allah itu tatanan hidup normal yang Allah ciptakan itu adalah kekal. Mulai diciptakan dunia ini sampai nanti kembali kita ke pemilik, kepada Allah, di mana kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Hukum Allah dasar pemerintahan sorga, Saudara kasih. Dan dua pembagian hukum ini dalam praktek yang junto, yang berkaitan, yang berhubungan, yaitu kasihilah Allah, kasih sesama manusia. Allah menyederhanakan undang-undang tatanan hidup normal dalam perjalanan hidup kita manusia. Dinormalkan, disederhanakan, Saudara kasih. Itu sebabnya hanya 10 undang-undang tatanan hidup normal yang Allah buat kepada kita. Yaitu hukum pertama, kasih kepada Allah, dan hukum kedua, kasih kepada sesama. Itu sebabnya kita sangat bersyukur memiliki ini. Yang pertama itu jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya ilah, ya illallah. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu. Saudara kasih. Memang hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain. Dan semua kita mengakui itu. Ketika kita ada ilah-ilah lain, dia sedang menyembah yang berhala. Yang kedua, Saudara kasih, jangan menyembah berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan lain sebagainya. Baik yang di udara, di darat, di semua. Tidak bisa. Jadi, jangan ada menyembah berhala, patung-patung. Karena Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang perkasa. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah sumber berkat, barokah, sumber anugerah, sumber keselamatan. Yang ketiga, hukum yang pertama kasih kepada Allah, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Karena mengapa? Allah itu Allah yang kudus. Allah yang selalu penuh dengan belas kasihan. Jadi jangan sebutkan nama Allah dengan sembarangan. Dikit-dikit pakai untuk membunuh orang, pakai nama Allah. Untuk membakar rumah ibadah, pakai nama Allah. Untuk apa? Tidak bisa. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana mungkin Allah mengajari kita? Tidak ada undang-undang tatanan hidup yang Allah ciptakan seperti itu. Yang Allah ciptakan adalah kasih. Nanti itu hukum terapan. Kita akan kembali ke situ. Tapi undang-undangnya, juntonya yang berkaitan dengan tatanan hidup kita ini, Saudara. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini tanda. Ini besok kita, bagi saudara yang sudah bergabung malam ini, jangan lewatkan pelajaran ini besok. Pastikan saudara datang besok malam terakhir untuk khusus tentang ini, yaitu the sign of new normal life. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kemudian hukum yang kedua, kasih kepada manusia. Apa itu? Hormati ayah dan ibumu. Tadi dalam hukum sipil orang Israel, ketika kita memukul ayah dan ibu kita pasti dihukum mati. Lebih kejam hukum sipil yang Allah
yang Nabi Musa lakukan kepada bangsa Israel waktu mereka berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di padang belantara, di padang pasir. Tetapi kita sekarang hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi anugerah Allah tidak menghukum kita mati, tetapi sesungguhnya dalam praktik-praktik kehidupan kita, kalau kita tidak menghormati ayah dan ibu kita dan yang lebih tua dari kita, itu sama saja kita sudah mati suri, mati bahwa kita tidak ada gairah lagi. Jadi bagi anak-anak muda, bagi kita, hormati ayahmu, orang tua kita, mertua, dan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian hukum kepada manusia, kasih kepada sesama kita, hukum yang diciptakan Allah untuk membuat kita mengerti praktek kehidupan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Jangan membunuh. Ya, Allah tidak boleh membunuh, tapi banyak orang menggunakan membunuh atas nama agama. Sangat menyedihkan. Kemudian berzina, saudara. Perzinahan itu sudah bahas tadi. Itulah kenyataan hidup sekarang. Mencuri, banyak pencurian, saudara. Jangan mengucapkan saksi dusta, suka berbohong, saudara. Dikit-dikit berbohong. Ya, ini orang-orang yang menghidupkan ini, kita yang menghidupkan seperti ini dusta, kita sudah merusak tatanan hidup normal yang Allah berikan. Yang ke-10, jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan mengingini. Kita baru saja dipertontonkan terjadi di negara Paman Sam. Ya, saudara kasih, di negara Amerika Serikat. Saya selama ini sangat bangga dengan negara ini. Dengan kebebasan hak asasi manusia. Dan serba semua dewasa, kita tahu. Walaupun saya belum pernah dari Amerika, tapi kalau kita lihat di televisi dan kemudian orang-orang sahabat-sahabat kita yang pernah dari Amerika, ya hak asasi itu, kebebasan itu luar biasa di sana, freedom yang selalu dikumandangkan. Tetapi baru-baru saja bulan yang lalu kita lihat hanya gara-gara satu orang yang meninggal, saudara kasih, di peristiwa oleh karena polisi harus menangkap seseorang karena membayar dengan uang palsu $20, sekitar 290.000 rupiah, lalu dikejar orang itu, lalu di kakinya menjepit leher orang itu, meninggal. Dan lihat berbondong-bondong demonstrasi semua, demonstrasi atas nama kebebasan, freedom, dan kemudian hak asasi manusia. Tetapi lucunya, saudara kasih, mereka mengingini hak orang lain, menjara di mana-mana. Dan ini, saudara kasih, sudah melanggar tatanan hidup normal yang Allah berikan. Karena Allah sudah katakan jangan mengingini, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, negara maju sekalipun terlibat dalam pelanggaran tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Hukum Allah akan menata dengan baik tatanan hidup normal. Kita lihat di sini, kasih. Saya ibaratkan ini sebuah kota. Rumah-rumah yang ada di dalam ini, seorang kasih, inilah kita tinggal. Kalau hukum Allah, undang-undang Allah ini, tatanan hidup normal yang Allah buat ini, kita hidupkan di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, berpraktik kehidupan, akan terjadi kenyamanan, seorang kasih, di sekolah penuh damai, di sekolah penuh kebaikan, di sekolah dan di rumah tangga akan ada, di rumah-rumah ibadat akan semua ada. Tapi inilah yang membentengi, jangan ada padamu ilah lain, kemudian jangan membuat patung. Kita akan hidup. Inilah hukum undang-undang yang dibuat Allah. Tapi dalam terapan praktek kehidupannya ini harus ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi Allah sudah membuat tatanan hidup normal dengan begitu baik. Tapi kita rusak, seorang kasih. Saudara-saudaraku yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Allah, kita bersyukur malam ini kita dapat belajar. Saya mencoba menyederhanakan materi ini, karena saya tahu kita berlatar belakang yang ikut menyaksikan program ini. Tapi saya percaya melalui kuasa Allah, pengertian yang berasal dari Tuhan, saudara dan saya dapat mengerti dengan jelas, bahwa tatanan hidup normal yang Allah buat dan Allah mau yang harus kita lakukan sebagai exercise kita, ya ini, kasihilah. Kita harus banyak mengasihi, saudara kasih. Sukacita ini kita harus selalu bergembira, sukacita, damai, harus damai di bumi, damai di sorga. Jangan sering membuat perseteruan, menyalahkan, membabi buta, demonstrasi, mencuri, dan lain sebagainya. Jangan mempersalahkan agama orang lain. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya hanya Tuhan yang kita sembah. Tidak ada lagi merek agama, saudara kasih. Tetapi Tuhan mengundang kita semua, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun latar belakang pendidikan kita, siapapun kita, apapun warna kulit kita, dan apapun latar belakang kita sekarang ini, peristiwa yang sedang kita alami, dan apapun kesusahan yang saudara dan saya alami, Tuhan mau kita memiliki damai. Harus damai,
Bawa kepada Tuhan pencipta. Tuhan, saya tidak memiliki damai. Engkau menciptakan saya. Engkau telah mengizinkan saya ada di dunia ini. Tolong ajari saya untuk memiliki damai. Itu sebabnya saudara kasih berbahagia lagi yang ikut dalam program ini. Ketika saudara memilih pencipta itu, memilih Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya pelindung, satu-satunya juru selamat, kita akan merasakan hal-hal ini. Kita akan sabar. Walaupun kita dibully, walaupun kita diejek, walaupun kita harus dibelenggu, harus disomasi, harus dipenjara, harus diomongin, harus dibuat viral di mana-mana. Butuh kesabaran. Kita harus minta kepada Allah, Tuhan, saya sudah tidak sabar, tetapi Engkau telah menciptakan saya. Tolong kembalikan sel-sel, fungsi-fungsi yang sudah rusak dalam kehidupan saya, supaya saya dapat memiliki kesabaran dan kemurahan. Saya memiliki berkat, barokah, supaya saya dapat berbagi, Tuhan. Supaya saya memiliki kebaikan kepada sesama, dan saya tidak menyakiti orang lain. Saya harus melakukan yang terbaik. Sebentar lagi dunia ini akan berakhir. Dan situasi dunia ini semakin rumit. Banyak penyakit berdatangan, banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi lebih dahsyat lagi. Tapi saya harus melakukan kebaikan. Dimulai dari saya, dimulai dari diri kita, dimulai dari lingkungan kita, rumah tangga kita. Dan pada akhirnya, waktu Allah datang, waktu Allah kembali menjemput kita, Dia tanya, kita dapat mempertanggungjawabkan hal-hal ini. Kita didapati setia seorang kasih. Dan kita didapati memiliki kelemah lembutan. Kita didapati memiliki penguasaan diri. Dan kita telah menghidupkan hukum tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, sungguh alangkah luar biasanya memiliki Allah. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Jehovah Jireh, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Dialah satu-satunya Allah. Allah yang esa, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang peduli akan hidup kita, dan Allah penyembuh ajaib. Allah yang dapat memberhentikan semua kesulitan hidup kita, dan Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit, dan Allah yang sanggup memberhentikan virus-virus yang sedang melanda kehidupan kita. Dan kita akan merasa nyaman. Hidup ini bukan soal hidup atau mati, seorang kasih. Hidup ini banyak orang takut mati. Bukan hanya karena virus corona orang mati. Banyak orang mati di peristiwa-peristiwa alam dan lain sebagainya. Tetapi apakah waktu kita hidup atau mati berada di tangan pencipta kita. Kalau kita berada di tangan pencipta kita, kita pasti aman. Dan kita akan bertemu kembali di dalam kerajaannya yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Kiranya pengharapan ini Bapak Ibu saudara-saudara semua pemirsa, di mana saja saudara berada, menjadi bagian kita. Ingat, hidupkanlah tatanan hidup normal yang Allah berikan ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Maka bagian kita, tanggung jawab kita telah mempermuliakan Tuhan. Jangan tunggu orang lain, tunggu orang banyak. Biarkan saja orang melakukan yang jahat, karena mereka akan menerima upahnya. Tapi bagian kita, lakukanlah tatanan undang-undang hukum yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kiranya Allah yang penuh kasih itu menolong dan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang ajaib, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih kami dapat dipersatukan dalam pengalaman baru malam ini, belajar bersama tentang rencana Allah bagi masing-masing kami. Allah mau, Allah rindu, supaya kami menghidupkan tatanan hidup baru, tatanan hidup normal yang Allah telah ciptakan sejak dunia dijadikan. Dan Allah mau kami kembali menghidupkannya dalam situasi sulit ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kami menghidupkan undang-undang hukum kasih yang Allah berikan bagi kami akan merasakan senantiasa kehadiran Allah, kehadiran pencipta dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, yang merintangi perjalanan hidup kami, yang membuat kami tidak bahagia, ketika kami menghidupkan tatanan hidup normal ini, yang Allah telah berikan kepada kami akan memperoleh sukacita, dan kami siap menghadapi situasi dunia yang semakin rumit ini. Berkati Ibu Usa yang kurang sehat, dan keluarganya dalam kegiatan kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan tolong Ibu Usa. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir malam ini, yang telah bergabung, bahkan orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang terkena dampak COVID-19, yang sedang di rumah sakit, yang sedang terisolasi di rumah di karantina, yang sedang menderita, membutuhkan pertolongan karena terdampak pandemi COVID ini, Saudara kasih.
Mereka membutuhkan pakaian, makanan, minuman. Bahkan mereka membutuhkan materi yang lain. Tuhan, Engkau hadir bersama mereka. Ajari mereka bahwa ada Allah yang ajaib, yang telah menciptakan kami dengan sempurna. Ajari kami untuk setia kepadamu. Ajari kami untuk hidup di dalam tatanan hidup normal yang Allah mau dan Allah ciptakan. Pertemukan besok malam kami, di malam terakhir, supaya kami memperoleh pengalaman yang lain di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Namun sebelum kita menutup acara kita, ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Kita akan melihat pengumuman. Besok hari, malam terakhir, judulnya adalah The Psyche of New Normal Life. Semoga kita jangan ketinggalan, karena ini juga suatu topik yang menarik. Ya. Susunan sudah disediakan oleh para MC, kita bisa ikutin seperti biasa. Oke, baiklah. Seperti biasanya, esok hari kita akan mulai tepat jam 7. Ya, jam 7. Jangan ketinggalan, seperti malam ini kita tepat waktu. Semoga tidak ada halangan untuk kita esok hari, supaya kita bisa bertemu kembali untuk menerima berkat firman Tuhan melalui hamba Tuhan Pendeta Melvin Melau. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada semua yang sudah hadir ikut bergabung dalam acara KKR ini. Semoga para tamu kami, para jemaat yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan, dan ketika kembali ke rumah kita masing-masing, harapan kita adalah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kita akan terberkati melalui firman yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Masih ada yang perlu disampaikan oleh IT? Baik, kalau tidak ada, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan atau yang perlu didoakan, jangan lupa seperti yang tertera di pengumuman tadi, ada nomor WA, silakan ditelepon, boleh disampaikan di sana apa yang perlu didoakan, atau ada yang perlu dikunjungi, silahkan. Ya, baiklah, terima kasih atas kehadiran saudara semuanya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, dan semoga tetap berbahagia. Sampai jumpa malam besok. Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin.